Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis sistem kendali. Oke, kita mulai dengan inilah pembahasan kita tentang analisis sistem kendali, dimulai dengan analisis waktu alih. Nah, ini pendahuluan dulu. Analisis waktu alih orde 1, orde 2, lalu kita masuk ke nanti orde tinggi, bagaimana analisisnya. Kemudian masuk ke analisis galet keadaan tunak, ya, atau analisis error steady state. Kemudian ini kepekaan kita lewat saja, lalu kemudian masuk ke analisis kestabilan menggunakan metode Routh-Hurwitz. Oke, kita mulai satu persatu. Sebelumnya, ini sebagai pendahuluannya, itu ada beberapa metode untuk analisis sistem kendali, yaitu pertama dengan metode Routh-Hurwitz, Routh-Locus, Bode plot, Nyquist, dan lain-lain. Ini yang nanti akan kita coba bahas satu persatu sampai nanti mungkin setelah UTS juga. Lalu analisis waktu alih, spesifikasi koefisien redaman dan frekuensi natural. Lalu ada analisis keadaan tunak atau error steady state. Oke, untuk memulai analisis digunakan beberapa sinyal uji dengan fungsi waktu yang sederhana. Sinyal-sinyal uji yang biasa dipakai adalah sinyal step, ramp, impuls, dan sinusoida. Sinyal-sinyal ini sudah pernah kalian dapatkan, ketahui waktu pada saat sistem linier. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan rangkaian listrik, kita sudah pernah mendapatkan atau mengetahui sinyal-sinyal ini. Oke, tanggapan waktu. Waktu alih itu adalah tanggapan waktu keadaan awal hingga keadaan akhir. Ya. Di keadaan tunak itu adalah tanggapan waktu pada T menuju tak hingga. Oke. Nah, ini pengertiannya. Kemudian kestabilan mutlak. Apa sih kestabilan mutlak? Itu kestabilan sistem stabil bila keluarannya dapat kembali ke nilai semula setelah ada gangguan. Itu kestabilan mutlak. Jadi diberi gangguan, dia bisa kembali ke keadaan stabilnya. Oke. Tapi kestabilan relatif, sistem harus cukup cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan dan kembali ke keadaan steady-nya, ya, keadaan mantapnya. Lalu galat atau error keadaan mantap, atau mungkin paling gampang dan umum namanya error steady state, error keadaan tunak, ya. Perbedaan antara masukan dan keluaran yang menunjukkan ketelitian sistem. Oke, kita lanjut saja. Nah, kestabilan sistem. Kriteria kestabilan sistem itu jika pol-pol loop tertutup berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Ya, pol-pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Pol-pol pada sumbu imajiner membuat sistem berosilasi dengan amplitude tetap, sehingga harus dihindari. Kestabilan sistem tidak dipengaruhi oleh input, tetapi oleh sifat sistem sendiri. Semua pol loop tertutup berada di sebelah kiri bidang S belum menjamin karakteristik transient yang memuaskan. Bila pol dominan terlalu dekat dengan sumbu imajiner, timbul osilasi berlebih atau tanggapannya menjadi lambat. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan. Apa sih yang dimaksud dengan pol-pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner? Mari kita lihat pengertian ini. Apa sih yang dimaksud dengan sumbu imajiner? Oke, kita buka dulu pembahasannya. Nah, oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya di pelajaran sebelumnya, mungkin matematika teknik tentang Laplace dan sistem linier, ini adalah bidang S, ya. Namanya bidang S. Itu terdiri dari tau dan J omega, ya. Ini adalah sebelah kiri, ini yang namanya sebelah kiri sumbu imajiner. Sebelah kiri. Nah, ini sumbu imajinernya, yang ini adalah J omega. Dan ini sebelah kanan. Ini kalau misalkan ada pol-pol di sebelah kiri, ya, semua pol di sebelah kiri
sumbu imajiner, berarti dia stabil, ya. Seperti itu. Kenapa semua pol di sebelah kiri sumbu imajiner stabil? Kita lihat contoh jika sistemnya, ya, jika sistemnya ini misalkan YS sama dengan misalkan ini misal saja ya, per S plus 10, misalnya 10 S plus 1 S plus 3, ya kan, 10 S plus 1 S plus 3 itu kalau kita pecah menjadi A per S plus 1 ditambah B per S plus 3, yang mana A itu sama dengan 10 per S plus 3 untuk S sama dengan min 1, dan B nya adalah 10 per S plus 1 untuk S sama dengan min 3, ya. 10 per S plus 3, oke, ini min 1 plus 3 2 dari 5, dan 10 per S plus 1 min 3 plus 1 min 2 min 5. Oke, nah tapi bukan di sini permasalahan utama. Permasalahan utama adalah sistem ini. Kalau ada sistem ini berarti kita bisa tahu polnya. Pol itu apa sih? Pol itu adalah nilai-nilai faktor, ya, nilai faktor yang ada di penyebut, ya, di bagian penyebut dari sistem, ya. Nah, ini di bagian penyebut dari sistem ini kalau nilai-nilai faktornya berapa? Ini nilai-nilai faktornya S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 3. Ya, min 1 dan min 3, ya. Berarti di sini pol-polnya itu adalah min 1 dan min 3. Min 1 dan min 3 berarti kalau kita gambarkan di bidang S, ya. Di bidang S tau J omega, min 1 berarti di sini, min 3 berarti di sini. Kita bisa gambarkan biasanya pol-pol itu dengan silang, ya. Seperti itu. Min 1 dan min 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pol-polnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Lalu mengapa ini disebut stabil kalau di sebelah kiri sumbu imajiner? Nah, kita balik lagi ke sini, ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan 5 S plus 1 dikurangi 5 per S min 3. Plus 3. Dan kalau kita inverse transformasi Laplace kan kita bisa mendapatkan 5E pangkat min T min 5E pangkat min 3T UT. Oke. Nah, kalau kita lihat sistem stabil jika di T menuju tahingga dia nilainya nilainya ada, ya. Kalau kita lihat di sini sistemnya untuk T menuju tahingga, ya. Untuk T menuju tahingga berarti 5E pangkat min tahingga dikurangi 5E pangkat min 3 kali tahingga itu sama dengan 5 kali sepertahingga, itu berarti 0, 5 kali 0, 0. 5 kali 0 dikurangi 5 kali 0 sama dengan 0. Artinya nilainya ada, ya. 0 berarti nilainya ada, bukan tahingga, nilainya ada. Artinya dia stabil. Oke. Kita lihat kalau sistemnya, nah ini kembali kita buat sistemnya misalkan YS itu adalah 10 per S plus 1 S min 3. Ini misal saja sistemnya seperti ini. Kalau kita gambarkan di bidang kompleks, ya, min 1 di sini, 3 di sini. Artinya di sini ada satu pol, ya, ada satu pol yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Secara sistem, jika ada pol di sebelah kanan sumbu imajiner, berarti sistem tidak stabil. Pertanyaannya kenapa tidak stabil? Kita lihat saja dari analisis respon sistem ini, ya.
Ini berarti A per S plus 1 ditambah B per S min 3 ya. Berarti A itu sama dengan 10 per S min 3 untuk S sama dengan min 1 sama dengan min 1 min 3 min 4 2,5 minus 2,5. Oke. Dan B sama dengan 10 per S plus 1 untuk S sama dengan min 3. S sama dengan plus 3 ya. Maka 10 per 4 2,5. Sekarang kita dapatkan di sini min 2,5 per S plus 1 plus 2,5 per S min 3. Nah, kalau kita inverse transformasi Laplace-kan, maka kita bisa dapatkan YT di sini itu sama dengan min 2,5 E pangkat min T plus 2,5 E pangkat 3T UT. Nah, sistem tidak stabil. Mengapa? Karena di T menuju tahingga kalau kita masukkan nilainya Y tahingga itu sama dengan min 2,5 E pangkat min tahingga ditambah 2,5 E pangkat tahingga yang menghasilkan nilai tahingga ya. Y tahingga itu tidak terdefinisi, berarti sistem tidak stabil karena tidak terdefinisi di Y menuju tahingga nilainya berapa, kira-kira seperti itu. Itu pendahuluan pertama tentang sistem stabil atau tidak stabil dan apa hubungannya dengan pol-pol sistem di sebelah kiri atau di sebelah kanan sumbu imajiner. Semoga ke depan pemikiran tentang ini bisa terus dimaknai sehingga nanti pelajaran-pelajaran ke depan tentang kestabilan sistem, nanti root locus mungkin itu Anda sudah paham tentang mengapa pol di sebelah kanan sumbu imajiner membuat sistem tidak stabil. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.